Halo kawan-kawan, jumpa lagi di segmen Analisa Realita. Di sini saya bercerita sedikit mengenai jejak waktu digital yang perlu kalian ketahui. Ingat ya, di sini tidak dianjurkan untuk memojokkan, apalagi menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Masih seputaran saksi, kalau disinkronkan. Tetangga korban melihat keramaian di sekitar rumah korban jam 5:30 menit. Ibu cucu mengira ada tukang serabi baru yang mendatangkan keramaian karena banyak pembeli. Dan kemudian Bu Cucu pun masuk ke dalam rumahnya dan menceritakan hal itu kepada suaminya. Penasaran, suami Bu Cucu pun ikut keluar rumah untuk melihat kebenaran cerita istrinya. Benar saja, suami Bu Cucu diberitahu kalau ada pembunuhan di rumah Pak Yosaf. Dan hal itu pun diceritakan kepada Bu Cucu seketika. Sementara menurut ungkapan Yosaf suami korban ke media, dia datang ke TKP dan keluar dari TKP jam 7:15 menit. Menurut keterangan awal Pak Ujang, sedang melihat Pak Yosaf menyiram-nyiram teras rumahnya, yang seperti banyak darahnya di sekitaran lokasi, dan ketika Pak Yosaf melihat Pak Ujang dan memanggil Pak Ujang untuk dimintain bantuan ke rumahnya segera. Tapi menurut Pak Ujang, Pak Yosaf datang menghampiri Pak Ujang untuk membantu melihat rumahnya yang berantakan. Dan Pak Ujang pun mengikuti Pak Yosef dari belakang menuju ke rumah Pak Yosaf. Menurut Pak Ujang, sesampai di rumah Pak Yosaf, Pak Ujang tidak mau masuk ke dalam rumah Pak Yosaf karena takut. Jadi Pak Ujang tidak masuk ke rumahnya. Yang masuk hanya Pak Yosaf saja. Dan di saat Pak Yosaf masuk rumahnya, Pak Ujang hanya memeriksa rumah Pak Yosaf dari luar dan melihat kursi yang berantakan dan melihat keadaan mobil yang posisinya tidak benar dan melihat banyak air. Bukan hanya percikan air, tapi Pak Ujang melihat darah di mana-mana di sekitaran mobil. Tapi sayangnya Pak Ujang tidak mengecek mobil, padahal jendela kaca mobil itu terbuka semua. Kejanggalan terjadi di sini. Kenapa Pak Ujang memilih menyusuri rumah dari samping mobil dan melewati kebun samping garasi menuju belakang rumah korban, padahal tanpa harus lewat kebun. Kita bisa loh lewat garasi menuju pintu belakang, karena adanya pintu terbuka yang tak berpagar. Dan ketika menuju belakang rumah, pintu dapur rumah korban di sana, terlihat banyak sekali darah. Menurut keterangan Pak Ujang, pintu dapur korban itu sudah dalam keadaan terbuka, tapi tidak rusak. Bagaimana Pak Ujang mengatakan pintu itu tidak rusak, sedangkan Pak Ujang sendiri tidak memegang pintu, apalagi melihat anak kunci yang menempel di pintu, karena Pak Ujang tidak melihat dengan dekat. Dan selang beberapa menit, saat itu Pak Yosaf keluar dari rumah lagi dan menemui Pak Ujang yang masih di luar lokasi, dan Pak Yosef pun berbicara ke Pak Ujang dan mengatakan mau lapor ke Kapolsek. Kemudian Pak Ujang bilang, dia berinisiatif mengatakan kepada Pak Yosaf, mau lapor ke Pak RT, dikatakan Pak Ujang, kala itu jam 7:30 menit pagi. Dan pada saat itu pula, mereka berdua meninggalkan lokasi. Dan lucunya lagi di sini, Pak Ujang pergi menemui Pak RT yang sedang di kebun belakang lokasi. Tapi Pak RT tidak segera datang melihat lokasi, melainkan mengenyampingkan laporan itu. Pak RT memilih menemui pekerjanya terlebih dahulu, dengan alasan mau memberitahukan kerjaan ke para pekerjanya. Pak RT akan datang ke lokasi setelah urusan Pak RT kelar dan menyuruh Pak Ujang untuk kembali lagi ke lokasi. Tidak kagetkah Pak RT dikala itu jikalau mendengar cerita Pak Ujang yang menurut kami menyeramkan tentang darah yang ada di lokasi rumah korban? Hingga datang seorang pemuda yang penasaran melihat Pak Ujang dan Pak RT sedang berbincang di kebun di pinggir jalan. Dan Pak RT pun memanggil dan menyuruhnya menunggui lokasi. Dan pemuda itu pun bersama Pak Ujang menuju lokasi. Tapi Pak Ujang memilih tidak ke lokasi, melainkan menunggu kedatangan Pak RT di lain tempat, sedangkan pemuda tadi memanggil teman-temannya. Nah, bisa jadi kala itu Pak Ujang bercerita dengan orang-orang di sekitaran rumah korban bersama teman pemuda-pemuda. Makanya pas Bu Cucu keluar rumah jam 5:30 menit, sudah ramai orang. Dan ketika suami Bu Cucu keluar rumah, mendengar perbincangan warga, ada pembunuhan. Karena dengan bukti banyak darah di sekitar lokasi kejadian yang tengah dijaga Pak Ujang dan pemuda tadi. Sayangnya mungkin warga juga belum ada yang melihat jenazah ada di dalam bagasi mobil Alphard, karena masih menunggu kedatangan Pak RT setempat.
Dan ketika Pak RT datang, Pak RT pun segera memeriksa keadaan lokasi rumah Pak Yosaf. Pak RT melihat keadaan di sekitaran mobil yang banyak darah. Tapi sekali lagi, meskipun melihat keadaan di sekitaran mobil yang banyak darah, dan di situ Pak RT melakukan hal yang sama seperti Pak Yosef dan Pak Ujang. Melihat kaca mobil terbuka, tidak satupun dari mereka yang mau untuk sekedar melongok ke dalam mobil. Akan tetapi mereka bertiga memilih menyusuri rumah lewat kebun samping garasi di sekitaran rumah. Dengan alasan takut, Ups, hari sudah menjelang siang guys. Matahari pun ikut mengintip dari langit, hingga datang lagi gerombolan anak-anak muda yang mendengar dan melihat keramaian itu. Dan salah satu di antara pemuda itu mencoba melongok mobil yang kacanya terbuka dan terlihat aneh dengan posisi apalagi dengan genangan darah di sekitarnya. Pemuda itu pun melihat kaki yang terselip. Mungkin secara kebetulan, kaki terlihat menjelang siang jam 7:30 saat Pak Yosef sedang di Kapolsek, saat Pak Ujang sedang bersama teman-temannya, dan saat Pak RT sedang memeriksa belakang rumah, tempat kejadian perkara. Dan ketika Pak RT kembali muncul dari kebun belakang rumah korban, barulah anak muda itu menyampaikan bahwa dia melihat ada kaki di dalam mobil bagasi. Dengan cakap tangkap Pak RT pun segera menyuruh warganya mundur menjauh dari lokasi TKP. Dan dia memberitahu warganya akan melapor Kapolsek dengan kejadian ini. Mungkin Pak RT lupa bahwa waktu Pak Ujang datang menemui Pak RT, kala itu Pak Yosef sedang melapor ke Kapolsek. Atau mungkin Ujang lupa kasih tahu Pak RT bahwa Pak Yosef sudah ke Kapolsek. Jadi ketika Pak RT baru mau masuk pintu Kapolsek, ternyata pihak Kapolsek sudah bersiap menuju ke lokasi. Akhirnya Pak RT dan Kapolsek menuju lokasi bebarengan. Dan kala itu masih jam 7:30. Sesuai dengan keterangan saksi, Kapolsek datang ke TKP jam 7:45, langsung memasang garis polisi. Maaf sekali lagi, ini hanya asumsi pribadi saya, bukan memojokkan ataupun menuduh. Ini hanya sekedar menguraikan rangkuman jejak digital yang ada saja melalui video yang sudah beredar di warga. Kejanggalan waktu yang terjadi mengatakan Pak Yosef menemui Pak Ujang jam 7:30 dan Pak Ujang menemui Pak RT jam 7:30 dan Pak RT menemui Kapolsek jam 7:30. Pertanyaan saya kepada kawan-kawan, jam berapa sebenarnya Pak Yosef datang ke lokasi? Dan jam berapa Pak Ujang dipanggil? Dan jam berapa sebenarnya Pak RT datang untuk melihat lokasi di awal? Bagi yang peduli dengan kasus ini, mari kita sama-sama membantu pihak yang membutuhkan keterangan waktu supaya mudah dicerna. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa lagi nanti.